Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora, yaitu tumbuhan yang memakan daging seperti serangga atau hewan-hewan kecil lainnya. Banyak yang menyangka kantong pada tumbuhan ini merupakan bunganya, padahal itu adalah daun yang sudah termodifikasi. Meski sering menangkap serangga, ternyata kantong semar juga bisa menjalin kerjasama dengan beberapa binatang. Hai, selamat datang di Teman Sains. Kantong semar adalah tumbuhan dengan daun berbentuk helaian panjang berwarna hijau atau hijau kekuningan. Pada ujung daun tersebut terdapat sulur yang termodifikasi membentuk kantong. Ukurannya sama panjang atau lebih panjang daripada daunnya. Kantong ini menjadi ciri khas yang membedakannya dari tumbuhan lain. Terkadang warnanya hijau dengan bercak merah atau ungu, kuning, hingga hijau dan putih, di mana kantong ini digunakan untuk memenuhi nutrisi yang tidak tersedia pada habitat tumbuh kantong semar. Kantong semar dapat mencapai tinggi hingga 15-20 meter dengan cara memanjat tanaman lain dengan sulurnya. Walaupun ada beberapa spesies yang tidak memanjat atau tumbuh di atas tanah. Pada umumnya, keluarga tanaman Nepenthes ini memiliki 3 macam kantong, yaitu kantong atas, kantong bawah, dan kantong roset. Kantong atas biasanya berbentuk corong atau silinder, tidak memiliki sayap daun, tidak mempunyai warna yang menarik, bagian sulurnya menghadap ke belakang, dan dapat melilit ranting dan tanaman lainnya. Selain itu, kantong atas lebih sering menangkap hewan yang terbang seperti nyamuk atau lalat. Kantong jenis ini contohnya adalah spesies Nepenthes lowi. Kemudian kantong bawah adalah kantong yang dihasilkan pada bagian tanaman muda yang biasanya tergeletak di atas tanah. Memiliki 2 sayap yang berfungsi sebagai alat bantu bagi serangga tanah seperti semut untuk memanjat mulut kantong dan akhirnya tercebur. Contohnya pada spesies Nepenthes ampullaria. Kemudian kantong roset memiliki bentuk yang sama seperti kantong bawah. Namun kantong roset tumbuh pada bagian daun berbentuk roset. Contoh spesies yang memiliki kantong jenis ini adalah Nepenthes gracilis. Beberapa tanaman terkadang mengeluarkan kantong tengah yang berbentuk seperti campuran kantong bawah dan kantong atas. Kantong khusus pada kantong semar dilapisi oleh lilin yang sangat licin, sehingga menyulitkan serangga yang sudah terperangkap dalam kantong ini untuk naik dan keluar. Kantong ini juga menghasilkan cairan asam bernama proteolase yang berfungsi untuk mencerna kerangka keras dan daging serangga. Kantong semar mempunyai sekitar 130 spesies, itu belum termasuk spesies hibrida, dan memiliki kisaran tempat tumbuh mulai dari tempat terbuka, miskin unsur hara, sampai wilayah yang mempunyai kelembapan tinggi 70 hingga 90%. Tanaman ini bisa hidup di hutan hujan tropis dataran rendah, hutan pegunungan, hutan gambut, padang savana, sampai di rawa dataran rendah dan dataran tinggi. Persebarannya meliputi negara Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok bagian selatan, Indochina, Malaysia, Filipina, Madagaskar bagian barat, Seychelles, Kaledonia Baru, India, Sri Lanka, dan Australia. Dengan habitat spesies terbanyak ialah di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kantong semar merupakan tanaman yang penuh manfaat. Bagi sebagian masyarakat, kantong semar yang hidup di rawa dimanfaatkan sebagai wadah untuk memasak nasi. Sedangkan sulurnya dapat digunakan sebagai pengganti fungsi rotan, yaitu tali pengikat. Kantong semar juga menjalin simbiosis mutualisme dengan beberapa hewan, seperti kelelawar berbulu wol. Kelelawar tersebut tidur di dalam kantong dan mengincar serangga yang akan tergelincir jatuh ke dalam kantong semar. Selain itu, tak jarang kelelawar juga mengeluarkan kotoran ketika ada di sana, yang tentunya bernutrisi bagi kantong semar. Serta ada juga bajing loncat. Beberapa spesies kantong semar menghasilkan semacam nektar pada katup kantongnya untuk menarik serangga.
Namun, bukan hanya serangga, bahkan bajing juga sering tertarik dan menjilati katup itu. Uniknya, bajing memiliki telapak kaki yang bisa menapak dengan baik dan tidak tergelincir di tepian kantong semar. Saat menikmati nektar, bajing terkadang juga mengeluarkan feses yang dijatuhkan ke liang kantong semar, yang berfungsi sebagai nutrisi tambahan kantong semar. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.